Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudari seiman seagama yang saya cintai, yang saya hargai, yang saya hormati. Bagi Anda semuanya, siapa dan yang mana saja tanpa terkecuali, dan saya pada pertemuan kita kali ini dengan izin Allah Ta'ala, tapi kita membaca surat Al-Fatihah lebih dahulu agar semua kita dapat keberkahan dalam kehidupan sebagaimana mengharapkan atas itu semua pembuka dalam hidup ini suratul Fatihah buat junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama panutan berada di tengah-tengah kita, tak lain dan tak bukan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dhurriyatihi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dengan kita hormat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sebagaimana beliau pimpinan dan kita selaku sebagai umatnya senantiasa mencintai, menyayangi junjungan Nabi besar, kelak kita insya Allah akan diberikan syafaat. Nah, kalau kita terkadang berkata Nabi Rasul ibadahnya paling taat, beliau paling dekat, kenapa harus kita kirim Fatihah? Nah, ini bahwasanya Rasul memang taat akan segala perintah daripada Allah. Iman dan hatinya seakan-akan hanya untuknya, karena lebih mencintai dan menyayangi daripada apa yang ada. Nah, kalau kita mencintai, maka tidak ada salahnya kita itu beri salam penghormatan ila hadrati, kepada yang terhormat Nabi Mustafa, kepada junjungan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad. Sekali lagi, semoga kelak nanti kita akan diberikan syafaat. Semoga dengan izinnya Allah Ta'ala
apabila ibadah semata-mata sungguh-sungguh niat di hati mencari keridhoannya, pasti dapat pertama rahmat, pertolongan daripada Allah. Yang kedua, mendapatkan syafaat Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disayang karena kita sering, selama kita hidup di dunia ini, bertawasul, sering memberikan penghormatan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pada pertemuan kita kali ini, baiklah, kita akan membicarakan firman daripada Allah, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan, tapi Dia Allah sungguh mengetahui semua penglihatan. Sungguh Dia maha atas segala dan semua. Maha itu kan bermacam-macam. Maha besar, maha tinggi, maha luas, maha kaya. Betul. Allah itu maha halus. Sungguh Dia Allah itu maha halus, maha teliti. Menyampaikan firman Allah surah Al-An'am. Apa artinya itu? Surah ini kan artinya binatang ternak. Betul. Bahwa kita hidup sebagai makhluk manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna. Memang betul dan iya. Sedangkan binatang, hewan juga diciptakan, tujuan semua itu supaya kita bisa memahami, supaya mengerti, supaya bisa mencintai, supaya kita bisa menyayangi. Betul nggak? Allah itu maha halus. Allah itu maha teliti. Kita manusia 1001 yang bisa melihat Tuhan Allah kecuali dengan izinnya. Betul. Allah maha teliti. Bayangin aja. Coba kalau kita memelihara semut, kira-kira ada perasaan yang tersentuh, menyentuh, kasihan pada semut, atau malah sebaliknya merapat di kaki kita, langsung kita injak. Itu semut. Allah itu maha teliti menjaga semua ciptaannya. Kita manusia, kita itu sebenarnya dikasih. Hewan kita mengetahui seperti semut itu makhluk kecil. Terkadang kita kalau jalan tanpa melihat, kalaupun kita benar tahu melihat, sengaja kita injak, itu semut. Ini semut merah, ini gatal. Kalau enggak saya injak, kalau enggak kita injak, nanti kita akan bentol-bentol kayak digigit nyamuk. Ini perasaan hati kita. Namun kalau kita mempunyai rasa cinta dalam hidup ini,
rasa kasihan dan iba dalam artian yang sama kepada binatang makhluk Allah yang Allah menciptakan seperti semut ini, maka senantiasa punya rasa kasihan. Tuh kayak beliau Baginda Sulaiman, betul gak? Nabi Sulaiman itu ketika melihat rombongan semut, maka beliau pernah berhenti. Berhenti dulu. Ada apa sang raja? Kita melihat rombongan semut. Lalu Baginda, tenang, biarkan semua rombongan semut ini masuk dalam lubangnya, rumahnya. Setelah mereka masuk semua, baru kita lewat jalan. Oke sang raja. Itu kalau zaman kerajaan Nabi Sulaiman itu kebanyakan menyebut sang raja, sang nabi, sang raja, karena kerajaan beliau Nabi Rasul Sulaiman alaihi salam. Nah, kalau kita mengartikan kecintaan pada semua apa yang ada, bisa kita jadikan itu semua belajar diri, memahami arti akan alam dunia ini. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi beserta semua isi, semua yang ada. Kita juga bagian daripada itu manusia. Binatang hewan pula sebagaimana ada binatang pemeliharaan yang membuat hati kita senang. Siapa di antara Anda yang suka memelihara kucing, insya Allah dapat pahala. Kalau kita merawat kucing dengan tulus hati, kita belikan makanan kucing, sayang, kita belikan kesukaan kucing itu ikan tongkol nih seumpamanya, ikan bandeng tuh seumpamanya. Atau kita belikan makanan yang sekarang sudah pada tahu kita makanan kucing yang sudah diproses di pabrik itu ya, apa itu namanya? Saya kurang paham. Nah, oleh karena itu bahwa dalam hidup mari kita saling menyayangi, saling menghargai di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian terlatihlah diri kita bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu maha mengetahui, bahwa Allah itu maha halus, bahwa Allah itu maha teliti, bahwa Allah itu maha besar, semua atas kekuasaannya. Maka kita manusia pada hakikatnya diberikan uji dan coba. Di antara kita siapakah yang paling bertakwa, siapakah yang paling dekat dengannya, pula di antara kita manusia siapakah yang jauh, yang ingkar, yang durhaka, yang pembangkang kepada Allah Ta'ala. Maka semoga yang beriman semakin punya rasa belas kasihan. Ini tentunya pasti. Kenapa? Karena kejujuran hati. Karena hati ini jujur, niscaya kita punya rasa belas kasih. Tanpa itu mustahil. Karena terlatihlah kejujuran hati ini yang bisa. Yang kedua, bahwa kita itu sayang binatang. Seperti surah Al-An'am, hatinya daripada surah Al-An'am.
yang sudah saya jelaskan pertama. Saya ulang ya. La tudrikul absaru wa la tudrikul absaru la tudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, saya ulang yang kedua ya. Bahwa surah Al-An'am hatinya ini. Hatinya surah Al-An'am ini ya yang saya bacakan ini. Maka senantiasa kita diberikan dalam kehidupan punya maksud dan ada tujuan. Terbinalah kasih sayang yang sebenarnya. Itu bermacam-macam itu. Allah menciptakan binatang itu, ada binatang sapi bisa buat membajak tanah. Sekarang zaman modern ada mesin ya. Nah, mesin cepat selesai. Alhamdulillah. Bapak petani lega diri, siap esok menunggu hujan turun dari langit ke bumi, siap menanami apa? Pohon pisang, siap menanam pohon ketela pohon. Kok pohonnya ada dua? Maksudnya ketela pohon. Siap menanam umbi-umbian yang lainnya. Siap menanam tomat. Siap menanam apa yang sesuai kita mau, hingga nanti dengan izinnya Allah Ta'ala mendapatkan hasil dari apa jeripaya yang sudah kita tanam, maka bahagia hati. Ini suatu nikmat yang wajib, yang patut kita syukuri selagi Allah memberikan usia umur yang panjang hingga hari ini, kesehatan jasmani dan rohani hingga pada bulan sekarang ini. Sekarang hari Jumat, alhamdulillah Allah masih kasih kita sempat. Alhamdulillah di hari Jumat sekarang Allah masih senantiasa berikan sehat jasmani sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sesuai profesi, melangkah ke sana kemari yang sudah jadi keinginan hati, mencari rezeki. Allah yang memberi. Ia Maha Penyayang, Ia Maha Pemberi, Ia Maha Pengasih. Alhamdulillah. Kebersyukuran diri. Nah, oleh karena itu kalau kita punya binatang pemeliharaan harus kita penuh kasih dan sayang. Kalau kita punya binatang ternak, kambing atau domba, kita carikan ramban. Pasti domba akan merasa senang. Tuhan saya sudah mencarikan dengan susah payah. Walaupun saya gimana ketawanya kambing itu. Anak-anak kecil udah pada pintar nih. Betul. Sudah bisa kalau menirukan suara kambing domba. Nah, kita harus cinta dan kasih kepada binatang yang Allah ciptakan. Domba itu jangan sampai kelaparan, nanti dia nah gitu. Malam juga kita kadang mendengar udah dikasih ramban kok masih bilang kelaparan. Mungkin kurang, tambahin lagi biar kenyang diri, biar diam karena sudah kenyang. Betul. Yang kedua, kok dari tadi kedua ini Pak,
Tadi saya dengar udah kedua. Oh iya. Yang ketiga, kalau kita punya pemeliharaan hewan anjing. Nah, anjing itu binatang ciptaan Allah. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita benci. Apa boleh kita memelihara anjing? Bagus, asal saja kita berikan terbaik untuknya. Pertama, jaga ladang. Kenapa? Takut ada pencuri di tengah malam. Anjing siap menggonggong. Anjing siap menggonggong. Ada orang masuk, anjing menggonggong. Nah, ini anjing menggonggong. Orangnya yang masuk lahan, mereka lari ketakutan. Ini manfaat memelihara anjing. Bagus buat menjaga tanaman di lahan, di ladang. Lalu yang keempat, bagaimana kita bisa mencintai makhluk binatang yang lainnya. Nah, seperti itu kita harus berhati. Memang kita tahu bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing dan babi itu haram. Yang haram itu apanya? Yang haram itu comornya, kalau bahasa Jawa kita itu ya. Kalau kita kena ludah atau dijilat oleh binatang kesayangan kita, anjing atau babi, maka segera kita bersihkan atau sucikan dan sebagian dengan tanah. 7 kali lebih bagus, lebih baik, lebih bersih. Gini bongke. Apa ya? Nah, ada sabun. Nah, diantaranya juga pakai sabun untuk membersihkan. Nah, dengan izin Allah Ta'ala, Allah ridho, Allah sayang, ini hamba saya. Saya suka dengan hamba saya. Saya menciptakan makhluk ini, dia pelihara dengan baik. Tidak ia benci, tidak dia gebukin, tidak dia lempar dengan batu, tidak dia lempar dengan batang pohon. Nah, batang pohonnya seberapa? Yang enggak gede-gede amat nih. Yang enggak kuat kita mengangkat. Kadang-kadang ada bambu ya seukuran lah itu. Ada anjing, kita pukul sama bambu itu. Tuh kasihan. Itu makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga, yang harus kita sayangi, yang harus kita pelihara. Jangan sampai dalam hati kita muslim membenci. Gini bongke. Kecuali di ibu kota ini ya memang lebih baik, lebih bagus memelihara kucing. Kucingnya lucu, imut-imut, membuat hati kita senang selalu, sendaguro. Seakan-akan ngajak canda tawa sama kita. Lihat, pus. Tertawa nih manis. Kak cewek aja. Nah, oleh karena itu mari kita berusaha belajar diri, menata dalam kehidupan ini. Semoga senantiasa kita diberikan keberkahan dalam kehidupan. Semoga kita mendapatkan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala salah dan dosa-dosa diampuninya. Kelak nanti dikumpulkan sebagai orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan dapat syafaat dari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian sepintas sekilas. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin kata-kata ada kekeliruan. Maklum, manusia tiada yang sempurna.
Dari itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.